Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi wa na. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi illa yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, saya Akbar Zainuddin dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 2018 sebagai pengurus tutorial PI SPAI DPU UPI akan mensosialisasikan terkait pelaksanaan tutorial PAI semester genap 2020-2021. Sebelumnya, saya akan menyinggung tentang syarat kelulusan dari mata kuliah PAI yang di sini ada 3 poin yang utama, yaitu yang pertama itu tentang perkuliahan di kelas. Teman-teman dari mahasiswa baru 2020 semester 2 ini perkuliahan di kelas itu seperti kehadiran, UTS, UAS, dan tugas lainnya. Yang kedua, teman-teman harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan yang ketiga, teman-teman harus bisa mengikuti kegiatan tutorial PAI. Untuk perkuliahan di kelas ini, itu adalah hak dari dosen terkait tugas, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, terkait membaca Al-Quran, itu adalah hak dari UKM Baki. Nanti teman-teman mungkin sudah mengalami pretest membaca Al-Quran, mungkin itu akan diolah dan nanti juga akan ada kegiatan, ada tindak lanjutnya. Yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, mungkin akan ada tutor untuk bisa melatih teman-teman agar membaca Al-Quran dengan baik. Untuk yang sudah bisa lancar, mahir membaca Al-Quran, mungkin akan diarahkan untuk meningkatkan hafalannya. Nah, dan yang ketiga adalah mengikuti kegiatan tutorial. Nah, kegiatan tutorial ini akan dilaksanakan oleh lembaga tutorial. Jadi teman-teman tidak perlu untuk tertukar ya antara kegiatan tutoring dari UKM Baki dan juga tutorial. Itu adalah dua hal yang berbeda. Namun sama-sama menjadi syarat kelulusan dari mata kuliah PAI ini. Nah, apa itu tutorial? Tutorial ini merupakan lembaga asistensi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Departemen Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembinaan keislaman mahasiswa. Kegiatan tutorial ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru maupun lama yang mengontrak mata kuliah PAI, karena merupakan salah satu syarat kelulusan dari mata kuliah tersebut. Jika mungkin teman-teman tidak lulus, kembali lagi saya menyinggung 3 poin tadi, ketika teman-teman tidak lulus salah satu poinnya, mungkin akan sangat mengurangi nilai teman-teman di akhir nanti, ataupun juga bisa menjadi tidak lulus dan harus mengontrak di tahun berikutnya, dan khusus untuk lulus di poin yang teman-teman tidak lulus tersebut. Nah, berikut adalah beberapa informasi terkait lembaga tutorial dan kegiatannya. Nah, untuk semester ini, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tutorial diadakan secara daring. Biasanya teman-teman untuk tutorial ini ketika offline, teman-teman akan diarahkan untuk berkegiatan di Masjid Al-Furqon hari Sabtu atau Ahad. Jadi setiap semesternya ada 4 fakultas yang mengontrak mata kuliah PAI, 2 fakultas di hari Sabtu dan 2 fakultas di hari Ahad. Namun untuk kali ini teman-teman dilaksanakan via daring melalui Zoom meeting dan juga video mungkin nanti ya. Pelaksanaan via Zoom meeting, kuliah duha, dan juga tutoring. Oke. Selanjutnya untuk kuliah duha itu adalah singkatnya kuliah di waktu duha ya teman-teman. Kuliah duha yaitu penyampaian pematerian atau ceramah seputar keislaman yang dilaksanakan pada waktu duha. Pematerian ini disampaikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ya, jadi teman-teman nanti akan mungkin bertemu dengan dosen-dosen PAI yang selain teman-teman mengontrak kepada beliau, akan banyak bertemu dengan dosen PAI. Untuk pekan pertama ini akan dilaksanakan insya Allah tanggal 20 Februari, ya hari Sabtu.
2021. Begitu selanjutnya setiap pekan akan selalu ada sampai nanti pekan terakhir insyaallah akan tanggal 10 April 2021. Untuk kuliah 2 ini, ada 8 pekan dan teman-teman harus, mengikuti semuanya ya. Untuk kuliah duha sendiri atau kuliah di waktu duha, insyaallah diadakan dalam 2 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah kuliah duha rekam video, teman-teman bisa, mengikuti kuliah duha via YouTube, teman-teman akan diarahkan, dibagikan link untuk, bisa mengikuti kajian kuliah duha di YouTube. Yang kedua, teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti webinar via Zoom. Teman-teman akan dibagi menjadi 11 kelompok nantinya. Teman-teman masuk ke link Zoom dan mengikuti kuliah duha bersama dosen, pemateri, dan juga akan ada sesi diskusinya juga. Dari ke-8 pekan tadi, untuk kuliah duha rekam video insyaallah akan diadakan 4 pekan. Untuk pelaksanaannya dari pukul 9 sampai dengan selesai. Biasanya untuk kuliah duha rekam video ini tidak begitu lama, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit kurang lebih. Untuk waktunya diadakan di pekan pertama, pekan ketiga, pekan kelima, dan pekan ketujuh. Jadi tanggal 20 Februari, tanggal 6 Maret, dan tanggal 20 Maret, juga tanggal 3 April. Untuk tata tertib peserta tutorial khusus rekam video di YouTube, teman-teman peserta harus menonton materi kuliah duha dari YouTube tutorial, harus dari awal ya teman-teman, karena akan live tayang perdana dan teman-teman bisa mengikuti dari awal, tidak bisa dipercepat. Setelah itu teman-teman harus meresum pematerian yang disampaikan oleh dosen, tidak perlu banyak juga, maksimal 1 halaman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word ataupun ditulis tangan dan nanti difoto juga diserahkan di presensi nanti ya, ada link presensi teman-teman bisa upload di situ. Peserta harus melaporkan hasil resume melalui link presensi. Untuk kuliah duha tatap muka daring atau via webinar Zoom, nanti teman-teman diarahkan untuk hadir pukul 8.45, acaranya itu pukul 9, namun teman-teman diharapkan sudah bisa masuk Zoom, akun Zoom, ruang Zoom, mulai pukul 8.45 dan di situ akan dibagikan link presensi yang bisa teman-teman isi gitu ya. Kuliah duha disampaikan dengan cara tatap muka daring, semua peserta hadir langsung secara online saat dosen menyampaikan pematerian kuliah duha. Rangkaian kegiatan kuliah duha diadakan di pekan kedua, pekan keempat, pekan keenam, dan pekan ke-8. Jadi teman-teman diselang-selingnya untuk pekan pertama insya Allah akan diadakan via YouTube, pekan kedua webinar, pekan ketiga YouTube lagi, pekan keempat webinar, begitu sampai pekan terakhir atau pekan ke-8. Fakultas yang mengikuti tatap muka daring adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Jadi teman-teman nanti akan ada satu ruangan dengan teman-teman yang ada di jurusan lain dari FIP, FIPS, FPS, dan FPB. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi 11 kelompok, nanti ada 11 room. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Jangan sampai salah juga masuk room meeting-nya, karena mungkin nanti akan mengganggu dari pembagian peserta ya. Mungkin nanti akan penuh di satu room meeting dan lainnya kosong, seperti itu. Untuk tata tertib serta tutorial, pertama teman-teman untuk webinar Zoom harus merename akun dengan format NIM, nama, dan jurusan. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian hitam putih, untuk akhwat harus memakai hijab berwarna putih. Jadi biasanya memang untuk tutorial secara offline di Al-Furqan setiap Sabtu dan Ahad, teman-teman menggunakan pakaian hitam putih ya seperti saat mukaku, dan diterapkan juga di pekan kuliah duha daring ini ya. Untuk akhwatnya atau untuk perempuan diwajibkan untuk memakai kerudung. Yang ketiga, peserta harus memasuki ruang meeting 15 menit sebelum kegiatan pekanan berlangsung. Insya Allah pekanannya pukul 9. Teman-teman ketika webinar diharapkan untuk masuk 15 menit sebelum
bakalan berlangsung, jadi teman-teman tidak akan ketinggalan acaranya, seperti itu ya. Peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta harus mengisi link presensi masuk. Peserta membuat resume maksimal 1 halaman dan dikumpulkan di presensi keluar. Link presensi tidak boleh disebarluaskan. Jadi teman-teman nanti akan diberikan 2 link presensi. Link presensi awal harus mengisi dan link presensi keluar juga nanti ada, dan teman-teman akan ada kolom untuk teman-teman bisa mengupload hasil dari resume teman-teman. Dan juga tidak boleh disebarluaskan ya, ketika ada link presensi tidak disebarkan di grup kelas ataupun grup manapun. Jadi yang mengisi link presensi adalah teman-teman yang benar-benar mengikuti kegiatan tutorial. Saat kegiatan berlangsung, peserta harus mengikuti arahan panitia. Saat kegiatan berlangsung diharapkan peserta mengaktifkan video. Diharapkan teman-teman untuk mengaktifkan video. Jangan khawatir, mungkin akan ada peserta lain yang jahil atau seperti apa. Dan juga ketika memang teman-teman sangat sulit jaringannya, teman-teman boleh untuk mengaktifkan video dengan catatan harus konfirmasi kepada panitia, seperti itu ya. Selanjutnya ada kegiatan tutoring. Jadi untuk tutorial ini sendiri ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan kuliah duha, dan yang kedua adalah kegiatan tutoring. Nah, untuk tutoring ini yaitu adalah sesi diskusi antara peserta dalam kelompok kecil. Tutoring dilaksanakan secara tatap muka daring. Tutoring ini langsung dipandu oleh tutor dari pengurus. Jadi teman-teman mungkin akan dibagi untuk kelompoknya insya Allah per kelas. Nah, nanti tutornya akan dibagi. Teman-teman diharapkan untuk membuat grup dengan tutornya masing-masing, dan nanti di situ akan diarahkan untuk ada sesi virtual meeting menggunakan Zoom atau Google Meet, dan teman-teman bisa berdiskusi di situ. Untuk pelaksanaannya paling minimal adalah 30 menit dan maksimalnya 60 menit. Jadi tidak akan lebih dari itu juga. Jadi tidak akan boros kuota juga untuk teman-teman ya. Tutoring ini dilaksanakan selama 4 pekan. Jadi untuk kuliah duha itu ada 8 pekan, dan untuk tutoringnya sendiri ada 4 pekan. Pengelompokan tutoring dibagi per kelas. Tutor ini dibina langsung oleh tutor di kelasnya masing-masing. Untuk pelaksanaan tutornya akan diinformasikan lebih lanjut di grup perwakilan kelas teman-teman. Nanti disampaikan ke grup kelasnya masing-masing, silahkan ya. Untuk tutorial kali ini biasanya ada jargon ya teman-teman. Ketika saya berbicara tutorial, teman-teman menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, ketika saya mengatakan tutorial, teman-teman menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa mencoba ya. Tutorial, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Selanjutnya ada sosialisasi terkait pelaksanaan tutorial terkait penilaiannya ya teman-teman. Ya, untuk ketentuan presensi yang pertama, presensi akan dilakukan 2 kali dalam 1 kali pertemuan, baik pertemuan melalui video YouTube ataupun melalui webinar. Jadi ada presensi ketika teman-teman masuk dan presensi ketika teman-teman keluar. Teknis presensi akan menggunakan link tautan Google Form. Link akan dibagikan melalui Zoom, chat deskripsi atau chat melalui Zoom via chat ya, atau deskripsi di YouTube seperti itu. Untuk presensi akan dibuka 10 menit sebelum acara berlangsung dan ditutup
sebelum acara berakhir. Jadi teman-teman ketika sudah di akhir acara tidak bisa mengisi presensi masuk ya. Presensi keluar atau out akan dibuka 10 menit sebelum acara berakhir dan ditutup 1 jam setelah acara berakhir. Untuk presensi keluar out, wajib menyertakan resume dari pematerian di pekan tersebut. Jadi teman-teman wajib untuk menyertakan bukti teman-teman sudah meresum 1 halaman saja di foto ataupun ketika menggunakan Microsoft Word, silahkan di-upload filenya. Ketentuan kelulusan tutorial. Yang pertama, peserta dinyatakan lulus apabila mengikuti 7 kali pertemuan kuliah duha dan 3 kali kehadiran tutoring. Jadi teman-teman, dari 8 pertemuan kuliah duha, teman-teman ketika memang ada acara yang mendesak dan tidak bisa hadir kegiatan tutorial, akan dinyatakan lulus ketika memang tidak hadirnya hanya 1 pekan dan 7 pekan lainnya mengikuti dengan lengkap. Juga 3 kali kehadiran tutoring, nanti tutoring juga akan ada absen, ada presensinya, namun presensinya mungkin sekali ya, tidak ada in dan out. Dan ketika teman-teman tidak hadir 1 kali itu tetap dinyatakan lulus, namun ketika lebih dari itu mungkin akan ada konsekuensinya ya, seperti itu. Yang ketiga, mengumpulkan 8 resume pematerian kuliah duha meski kehadiran 7 kali resume tetap harus masuk supaya tetap mendapatkan ilmunya. Jadi teman-teman ketika memang tidak hadir, qadarullah tidak hadir dalam suatu pertemuan kuliah duha, teman-teman harus tetap meresum karena insyaallah ilmunya sangat bermanfaat dan akan sayang sekali ketika teman-teman tidak mendapat ilmunya karena kurikulum yang telah kami buat itu berkesinambungan ya. Jadi mungkin akan kurang sempurna ketika teman-teman tidak ikut salah satunya dan tidak meresum pula seperti itu. Untuk ketentuan perizinan, jadi ketika teman-teman ada kegiatan lain, ada hal yang membuat teman-teman tidak bisa masuk untuk mengikuti kuliah duha, ada ketentuan perizinannya. Kuota izin ketidakhadiran dengan alasan apapun hanya diberikan 1 kali dari pertemuan kuliah duha dan 1 kali dari 4 pertemuan tutoring. Ketika memang teman-teman ada alasan apapun, mungkin kesiangan atau misalkan capek atau misalkan ada kegiatan acara keluarga, itu silahkan ada 1 kali jatah untuk teman-teman bisa untuk tidak mengikuti kegiatan ini. Perizinan lain diberikan kepada peserta yang melebihi kuota izin ketidakhadiran dengan keterangan sakit berat yang memang sudah tidak mampu mengikuti kuliah duha online. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau orang tua. Adanya gangguan pada teknis jaringan kurang bagus sehingga tidak bisa masuk karena tidak masuk sama sekali ke dalam room dan dengan catatan menghubungi kontak person. Yang ketiga, akademik bersifat perlombaan yang berasal dari kampus yang dibuktikan dengan surat resmi. Jika peserta tidak hadir dengan keterangan di atas dan tetap ingin dianggap hadir, maka peserta akan mendapat iqob atau tugas pengganti, yaitu membuat video dakwah dan membuat buletin sesuai dengan tema yang tidak dihadirinya. Nanti temanya insya Allah akan di-share juga ya. Jadi teman-teman ketika memang tidak hadir, nanti ada tugas pengganti dan mengikuti membuat video dakwah dan membuat buletin sesuai tema di pekan tersebut. Catatan, iqob untuk mengganti izin ketidakhadiran hanya berlaku untuk mengganti 2 pekan. Ketika teman-teman tidak hadir 3 pekan, 1 pekan adalah mungkin jatah dan 2 pekan lagi bisa diganti dengan iqob. Ketika teman-teman tidak hadirnya 4 pekan, nah itu sangat sulit ya karena iqob ini maksimal 2 pekan. Jadi teman-teman membuat video 2 kali dan membuat buletin juga 2 kali. Ketika tidak hadirnya 3 kali atau 4 kali atau lebih, itu tidak termasuk ya. Mungkin teman-teman harus bisa lebih memprioritaskan lagi untuk ikut ke tutorial ini. Untuk keterangan-keterangan sakit berat, terus adanya jaringan kurang bagus, dan akademik itu teman-teman silahkan konfirmasi kepada kontak person, nanti akan di-share di akhir ya. Dan juga tidak
lama-lama seperti itu. Jadi ketika teman-teman hari Sabtu ada kegiatan tutorial dan teman-teman tidak bisa hadir, langsung untuk konfirmasi. Jadi, tidak memberatkan teman-teman juga nanti, mungkin di akhir, sibuk untuk menyelesaikan tugas dan sibuk juga untuk menyelesaikan IKOB. Dan juga, eee, biar tenang dan kalau di akhir nanti mungkin saja karena banyak yang, eee, pengaduan seperti itu, nanti teman-teman sulit untuk mendapat respon, begitu. Nah, ini sekarang syarat dan ketentuan IQOB atau tugas pengganti. Untuk video dakwah, ketentuannya sebagai berikut. Dakwah menyampaikan materi atau tema sesuai dengan pekan yang tidak dihadiri kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal, maksimal 5 orang, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Durasi minimal 5 menit dan maksimal 15 menit. Diupload di YouTube dan IGTV dengan me-tag akun tutorial UPI. Nah, link YouTube dan IGTV dikirimkan ke email biro peserta PAI 20@gmail.com lalu konfirmasi ke kontak person yang nanti akan kami share. Yang kedua, karya berbentuk buletin dengan ketentuannya sebagai berikut. Membuat buletin dengan isi materi atau tema sesuai dengan pekan yang tidak dihadiri. Buletin harus disebar di sosial media yang dimiliki. Bisa Snap WhatsApp, Snapgram, Feeds, Facebook, dan lain-lain. Dan minimal 5 grup WhatsApp dan di-screenshot postingannya. Desain buletin dan screenshot penyebaran dijadikan satu file menjadi PDF, lalu dikirimkan ke email biro peserta PAI 20@gmail.com, lalu mengkonfirmasi ke kontak person. Untuk format pengiriman dan konfirmasi ECOB, fakultas underscore NIM, underscore nama lengkap, underscore jurusan, kelas apa, underscore pekan yang akan diganti, dan underscore alasan tidak hadirnya. Jadi contoh FPTK 1801293 underscore fulan underscore teknik elektro kelas A underscore pekan 1 underscore karena sakit, seperti itu ya. Untuk IKOB sekali lagi hanya berlaku 2 kali ketidakhadiran, untuk mengganti 2 kali ketidakhadiran. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengikuti kegiatan, jika memang tidak ada kegiatan lain, diharapkan untuk mengikuti secara keseluruhan ya, seperti itu. Untuk kontak personnya sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa di-screenshot dan di-share ke teman-temannya, jangan sampai salah untuk menghubungi kontak person yang sudah disediakan. Untuk yang pertama ada Kang Afdal, jurusannya PG PAUD, Tekpen, Psikologi dan Pendidikan Seni Rupa. Jadi teman-teman bisa dicek ya, untuk jurusannya ada di nomor berapa dan kontak personnya siapa. Ketika memang kontak personnya sama sekali tidak responsif, mungkin setelah 2 hari, 3 hari tidak membalas, tidak ada respon, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang lain, yaitu untuk FIP dan FPEB ada Teh Risna dengan nomor sebagai berikut, dan untuk FPIPS dan FPSD ada Teh Minar ya, nomornya sebagai berikut. Silahkan untuk di screenshot. Untuk jadwal menghubungi CP-nya mulai dari pukul 7 sampai 17. Jadi usahakan teman-teman sesuai aturan juga ya, menggunakan adab dalam menghubungi kontak person dari mulai pukul 7 sampai 17. Mungkin ketika ada sinyalnya waktu malam, diusahakan untuk besok paginya, atau memang ketika tidak ada atau memang sangat mendesak, bisa untuk mengkomunikasikannya, seperti itu. Untuk sosial media kami ada Line dan Instagram, juga YouTube. Teman-teman bisa memfollow atau meng-add dan mensubscribe ketika memang perlu. Untuk akun YouTube, nanti teman-teman pasti akan menonton video pekanan kuliah duha via daring.
Untuk Instagram biasanya, akan memuat informasi-informasi terkait ketutorialan, pekanan, ataupun nanti akan men-share konten dakwah juga ya teman-teman. Insyaallah akan mengingatkan teman-teman dalam keseharian teman-teman. Untuk lainnya juga sama, silahkan di-add. Ya, terima kasih untuk, eee, teman-teman semua yang sudah menonton video ini, mengikuti sosialisasi dengan baik. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah akan terjadi bentrok waktu antara kegiatan baki dan kegiatan tutorial? Karena mungkin akan di Sabtu dan Ahad juga ya. Nah, untuk jawabannya, biasanya, aku baki itu jadwalnya akan menyesuaikan dengan tutorial, karena tutorial juga tidak lama ya, mungkin untuk webinar hanya 1 jam, untuk video hanya mungkin 30 menit, ditambah nanti akan ada sesi tutoring juga tidak lama, tidak lebih dari, 1 jam, seperti itu. Jadi kalau kita lihat paling lama waktu yang dihabiskan oleh kegiatan tutorial mungkin hanya 2 jam per pekan, dan bisa jadi hanya 30 menit per pekannya. Jadi tidak banyak memakan waktu, dan nanti, tutoring dari bakinya pun bisa menyesuaikan dan insyaallah tidak akan memakan waktu yang banyak. Biasanya akan menyesuaikan juga ya, jadi tidak akan bentrok. Untuk yang kedua, dari Himpunan Manajemen Perkantoran ada agenda MUMAS pada tanggal 27 Februari, apakah bisa diizinkan untuk tidak mengikuti tutorial? Jadi memang, untuk perizinan tadi ya sudah dijelaskan itu untuk kegiatan organisasi tidak termasuk, karena, eee, untuk tutorial sendiri adalah merupakan kegiatan kokurikuler, jadi asistensi mata kuliah PAI. Jadi teman-teman ada kegiatan intrakurikuler, yaitu akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi, baik himpunan, UKM, dan lain sebagainya. Nah, untuk tutorial ini adalah lembaga asistensi menunjang mata kuliah PAI atau kegiatan intrakurikuler. Jadi teman-teman silahkan prioritaskan untuk tutorial atau kegiatan, intrakurikulernya teman-teman, dan, bisa untuk mengkomunikasikan juga kepada akang teteh dari himpunannya, dan biasanya untuk MUMAS ini berjalannya cukup lama, mungkin teman-teman bisa izin dulu 1 atau 2 jam untuk bisa mengikuti kegiatan tutorial, seperti itu ya. Lebih baik mengkomunikasikan dengan akang teteh dari jurusannya. Pertanyaan yang ketiga, perizinan acara kaderisasi, bagaimana, apakah bisa? Biasanya sekali lagi itu tidak bisa karena tidak masuk kategori perizinan yang tadi yang sudah dijelaskan. Ketika memang ada acara kaderisasi silahkan komunikasikan, "Akang teteh ini acara, kokurikuler, intrakurikuler, bagaimana apakah ada alokasi waktu untuk tutorial?" Jadi karena teman-teman dari akang teteh himpunannya juga pasti sudah mengalami tutorial dan juga pasti paham akan selalu ada kegiatan tutorial. Ketika mungkin tutorialnya Sabtu, akang teteh mungkin menjadwalkan kegiatan kaderisasinya di hari Ahad atau memang mengalokasikan waktu untuk tutorial. Karena di beberapa jurusan yang memang sudah paham akan ini, mengalokasikan waktu atau mengganti jadwalnya mungkin di hari Ahadnya, seperti itu ya. Jadi silahkan tanyakan juga kepada akang teteh himpunannya dan komunikasikan apakah bisa untuk mengikuti. Ketika memang sangat tidak bisa atau misalkan, sulit, teman-teman juga ada, karena ini sifatnya daring ya, jadi teman-teman bisa mungkin lebih fleksibel ketika memang memiliki 2 device, silahkan untuk, eee, mengikuti juga keduanya, namun, bisa membagi fokusnya juga ya, dengan tutorial dan himpunan, seperti itu. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana perizinan bagi yang mengadakan lomba di kampus? Kebetulan jadi panitia lomba, IPS nasional katanya. Jadi untuk tadi ya akademik itu lomba, itu ketika teman-teman jadi peserta, yang itu yang termasuk.
Ketika memang ini tidak bisa dan posisinya sebagai panitia, dan mungkin pasti tidak akan sendiri ya, mungkin sekelas atau satu jurusan. Nah, teman-teman silahkan mungkin menjadi panitia itu selain merencanakan, selain mengurus administrasi terkait lombanya juga, urus juga administrasi perizinan, kepada tutorial. Kami dari pengurus tidak bisa memutuskan apakah teman-teman bisa mendapatkan izin ataupun tidak, tapi teman-teman bisa mengajukan, mengurus suratnya dari sekarang, tidak boleh mepet ya teman-teman, karena ketika mepet mungkin nanti tidak akan termasuk ketika memang diizinkan. Jadi silahkan dari sekarang diurus untuk kegiatan surat menyuratnya dan, diberikan kepada kami, nanti kami akan sampaikan kepada dosen penyelenggara tutorial dan, eee, izin perizinannya ada di dosen penyelenggara, seperti itu. Kami hanya bisa mengkomunikasikan. Selanjutnya ada pertanyaan kelima, bagaimana detail, resume refleksi amaliyah kesolehan? Jadi teman-teman akan ada refleksi amaliyah kesolehan, akan ada, Google Form ya teman-teman, jadi bentuknya, Google Form. Teman-teman akan diarahkan untuk mengisi setiap pekannya dan ini masuk penilaian. Penilaiannya adalah teman-teman mengisi atau tidak. Jadi mungkin mirip seperti absen ya teman-teman ya. Nah untuk, formulir Google Formulir amaliyah kesolehan ini ada berisi beberapa pertanyaan, teman-teman bisa mengisi terkait apakah teman-teman sudah maksimal dalam menjalankan ibadah, apakah teman-teman sudah, sering dalam menjalankan amaliyah kesolehan, dan apakah teman-teman sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang mungkar. Nah, ketika teman-teman memang belum untuk bisa melakukan itu semua, tidak perlu takut, itu tidak akan menjadi penilaian apa yang teman-teman isi, namun yang menjadi penilaian hanyalah mengisi atau tidaknya, seperti itu ya. Dan, link formulir amaliyah kesolehan ini adalah tujuannya untuk teman-teman merefleksikan kembali apakah teman-teman sudah maksimal, apakah teman-teman sudah banyak kuantitasnya, dan juga menjadi pengingat teman-teman, sekaligus, memotivasi teman-teman untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyahnya, gitu ya. Untuk, pertanyaan keenam, apabila ada tabrakan jadwal, apakah bakal ada konfirmasi dari pihak tutorial dengan pihak himpunan? Sekali lagi biasanya, eee, himpunan yang menyesuaikan. Karena kenapa? Kalau tutorial ini dari segi kedudukan, eee, berada langsung di bawah rektor, SK-nya langsung dari rektor, dan kegiatannya adalah menunjang intrakurikuler, berbeda dengan kegiatan himpunan yang merupakan ekstrakurikuler. Namun kita juga harus imbang ya antara keduanya dan jangan sampai ada bentrok. Lebih baik dikomunikasikan apakah Akang Teteh dalam perencanaan, kaderisasi ataupun kegiatan-kegiatan himpunan sudah mempertimbangkan adanya bentrok dari kegiatan tutorial, seperti itu ya. Lebih baik dikomunikasikan sehingga terjadi, bisa didapatkan, jalan tengahnya dan teman-teman bisa mengikuti kedua kegiatan dengan baik dan, lancar seperti itu. Untuk pembagian kelompoknya kapan? Untuk pembagian kelompoknya insyaallah akan disampaikan nanti via grup WhatsApp dari perwakilan kelasnya. Ketika teman-teman ada kelasnya yang belum masuk ke grup perwakilan, silahkan hubungi kontak person yang tadi ya, untuk minta disampaikan karena terkait ketutorialan baik link Zoom meeting, link YouTube ataupun apapun, itu nanti akan di-share di situ. Nanti juga akan di-share, pembagian kelompoknya baik untuk tutoring maupun pembagian kelompok room meeting kuliah duha webinar. Yang ke-8 atau yang terakhir, ada rangkuman sosialisasi ini di-share kembali. Oke, ya teman-teman ini adalah, video ini di-share ke YouTube ya, teman-teman bisa memahami, sosialisasi ini, informasi ini, dan jangan lupa sampaikan kepada teman-temannya yang lain yang mungkin ada keterbatasan kuota atau mungkin luput dari sosialisasi kali ini.
Jadi silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Insya Allah juga teman-teman akan mendapatkan pahala dari men-share informasi yang menunjang akademik ya, seperti itu. Mungkin cukup dari kami sebagai pengurus tutorial terkait sosialisasi kegiatan tutorial semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya pribadi dan dari kami pengurus tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.